Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shihao melintas. Pakaian emas hitam itu cemerlang dan berkilau, tetapi tidak ada setetes darah pun yang tersisa di sana. Sementara itu, di sekujur tubuhnya, darah menyembur. Mayat itu jatuh. Zhao Qi meninggal dengan kekerasan. Semuanya terjadi dalam sekejap. Semua orang di dalam istana sangat terkejut. Semua orang di sini bereaksi dengan cepat. Mereka memblokir istana ini, memotong rute mundur Shihao. Semua orang dengan cepat pulih. Mata mereka penuh keserakahan saat mereka menatap buku tulang di tangannya. Istana itu sangat megah. Energi kacau merasuki udara. Ada keheningan sesaat di mana tidak ada yang mengatakan apa-apa. Mereka masih bertarung dalam pertempuran hebat barusan, namun mereka segera tenang. Suasana menjadi sangat tegang. Niat membunuh terus tumbuh di dalam seluruh istana kuno. Shihao berhenti. Dia sekali lagi terjebak di tengah. Semua aura ditujukan padanya. Buku tulang memasuki tangannya, sampulnya terasa agak kasar di jari-jarinya. Dia tidak tahu jenis binatang buas apa yang meninggalkannya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihatnya dengan hati-hati. Tulang ini redup tanpa kilo apapun. Namun, itu berat. Meskipun hanya seukuran telapak tangan, beratnya beberapa ribu jin. Shihao menggunakan tangannya untuk mencubitnya. Tulangnya keras, dan sulit bagi kekuatan luar untuk mematahkannya. Dari sudut pandang tertentu, Zhao Qi berhasil mengirimkan potongan kitab suci ini ke tangan Shihao untuk memicu permusuhan semua orang. Sayangnya, Zhao Qi menggunakan hidupnya sendiri untuk melakukannya. Istana itu sangat besar dan sangat luas. Tidak diketahui di era apa itu dibangun. Itu tidak terlalu mewah, dan malah memiliki penampilan yang polos dan membosankan. Niat membunuh meluas keluar. Semua orang mengepung Shihao, siap melepaskan serangan gila kapan saja. Serahkan buku tulang. Suara ular berkepala 9 itu serak. Matanya melepaskan sinar cahaya dingin, dan lidahnya berkibar di luar mulutnya. Itu menggunakan tubuhnya yang besar untuk memblokir di depannya. Pohon darah besi kuno telah lama pulih. Daunnya subur dan tumbuh subur. Itu berakar di dalam kehampaan. Pohon itu seluruhnya merah kirmizi seolah-olah darah mengalir kemana-mana di tubuhnya. Serangan yang kuat bisa meletus dari tubuhnya kapan saja. Ada juga naga biru. Ia menggerakkan sayapnya yang besar dan mengacungkan ekornya yang panjang, menyebabkan gelombang listrik biru melonjak. Itu menatap ke arah ini. Di sisi lain, Xuan Ming, Bei Gu, dan yang lainnya juga menempati posisi yang menguntungkan sambil mencari peluang. Nilai kitab suci ini tidak mungkin untuk diberi harga. Bahkan jika master sekte dari alam yang lebih tinggi datang, mereka masih akan mengambil tindakan untuk memperebutkannya. Situasinya mengerikan, namun Shihao tidak buru-buru menerima atau menolak permintaan mereka. Dia masih berpikir apakah dia ingin membuangnya untuk menyakiti orang lain atau menahannya dan mencoba melepaskannya dengan paksa. Dia menundukkan kepalanya dan berkonsentrasi. Dia mengulurkan indera ilahinya, benar-benar mencoba untuk memeriksa tulang berharga ini pada saat yang genting ini untuk melihat apa yang sebenarnya direkam. Begitu indera ilahi memasukinya, itu merangsang beberapa jenis pembatasan. Tulang kusam bersinar dan meletus dengan api esensi matahari. Nyala api itu berwarna keemasan dan berdenyut-denyut. Shihao tercengang. Dia buru-buru melindungi tubuhnya. Jika itu adalah orang normal, mereka pasti akan langsung terbakar menjadi abu dan akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Api esensi matahari dikenal sebagai salah satu api surgawi yang paling tangguh di dunia.
Suhunya sangat mencengangkan. Terlepas dari apakah itu artefak magis, daging, atau zat lain, itu bisa memperbaiki semuanya, membakarnya menjadi abu. Tempat ini segera meletus dengan panas yang sulit untuk dipertahankan. Cahaya api membakar melalui sedikit kekacauan utama, menerangi area ini dengan cemerlang. Bahkan orang-orang di sekitarnya terkejut dan dengan cepat mundur. Cahaya berapi-api ini melesat jauh ke kejauhan, hampir membakar para ahli di dekatnya. Salah satu pakaian Taois emas menyala. Itu sangat diaduk, dan matanya penuh gairah. Mau tak mau ia berteriak, ini ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi, salah satu warisan tertinggi rasku. Hentikan dia! Yang lain juga berteriak keras, takut Shi Hao akan mengorek kitab suci. Raksasa emas adalah yang pertama bergerak. Dia kehilangan lengan, tetapi masih sangat gagah. Dia mengeluarkan gunung emas yang dengan cepat membesar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi gunung emas yang sangat besar dan menghantam Shi Hao. Naga biru memuntahkan listrik emas dan mengeluarkan bel kecil juga. Setiap kali bergetar, itu akan membuat jiwa seseorang merasa seperti meninggalkan tubuh. Itu sangat aneh, membuat orang lain tidak berani mendekatinya. Energi kacau melonjak. Api esensi matahari terbakar, semua jenis teknik berharga terbang, dan artefak magis ditekan ke bawah. Tempat ini meletus dengan kekacauan. Shi Hao dalam bahaya besar. Tatapan ilahinya seperti kilat, menembus cahaya yang dibentuk oleh esensi api untuk menatap potongan tulang. Dia ingin melihat dengan jelas hal-hal yang tercatat di dalamnya. Hong! Gunung emas besar terbanting, menyebabkan ruang di sini terdistorsi. Ini adalah gunung ilahi kuno yang disempurnakan oleh nenek moyang raksasa emas, dan telah lama berubah menjadi artefak magis ilahi. Itu membawa cahaya warna-warni emas tak berujung, menyebarkan cahaya ilahi yang melindungi tubuh Shi Hao. Demi mengamati tulisan suci, dia tidak memasang pertahanan dan malah menghindarinya. Dia bergeser keluar, bergerak ke kejauhan seperti Kun Peng. Dengan suara hong, puncak gunung yang sangat besar itu menghantam tanah. Istana kuno bergemuruh dengan kebisingan. Jika bukan karena istana ini luas dan ditinggalkan oleh seorang ahli tabu, itu akan lama hancur menjadi debu. Meskipun demikian, tanah masih sangat bergetar dan bergetar hebat. Cahaya warna-warni merah memenuhi langit dan dedaunan menari-nari. Pohon darah besi kuno menjadi gila. Sebelumnya, ia mengalami pukulan dari Shi Hao, menjadi lemah oleh kekuatan reinkarnasi, jadi sekarang ingin membalas dendam. Semua daun merah berubah menjadi bilah cahaya sebelum meretas ke bawah. Mengikat! Shi Hao melepaskan teriakan ringan. 10 lorong surgawi terbuka, mengunci ruang dan membekukan daun-daun itu di udara. Kemudian, dia mengelak lagi, pindah ke wilayah lain. Membunuh! Semut emas ungu mengambil tindakan. Meskipun panjangnya hanya zang, kekuatan ilahinya sangat mencengangkan. Jenis angin kencang dan kekuatan misterius ini membuat semua orang mundur. Mereka bisa merasakan tekanan yang kuat bahkan dari jauh. Shi Hao sangat terkejut, tapi dia tidak melawan. Kekuatan Kun Peng ditampilkan, dan seperti cahaya sementara, dia mundur. Dia terus mempelajari buku tulang untuk mencoba memahami isinya. Apa yang kita lakukan? Haruskah kita mengambil tindakan? Para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi semuanya tergerak, tetapi mereka tidak ingin mengacaukan air. Mereka ingin menunggu sampai kesempatan itu muncul dengan sendirinya. Shi Hao mengintip ke dalam dan akhirnya melihat jejak. Dia mampu memahami banyak simbol, segera membuatnya terguncang. Ini adalah... Simbol-simbol itu tidak sepenuhnya asing. Ketika dia melihat awalnya, tangannya gemetar, karena itu terlalu akrab. Ini adalah catatan primordial sejati,
dan itu diukir oleh seseorang pada potongan tulang ini. Dewa Willow telah mengatakan sebelumnya bahwa beberapa keberadaan tabu telah melihat catatan primordial sejati sebelumnya. Dari bagian pertama, dia bisa melihat bahwa ini tidak salah. Kalau tidak, bagaimana itu bisa direkam di sini? Hong! Tekanan luar biasa menyerang. Semua ahli tertinggi bergandengan tangan, menabrak seperti aliran bintang. Cahaya warna-warni menyala, mengelilingi tempat ini. Shi Hao menarik pikirannya, karena dia tidak bisa melanjutkan pengamatannya. Dia saat ini menghadapi bahaya besar. Dia dengan cepat menghindari badai ini. Lonceng kecil Blue Dragon membesar, menjadi lebih besar. Itu berdering dengan cara yang panjang dan berlarut-larut. Riak terus menyebar ke arahnya dan membuat roh primordialnya menjadi goyah dan benar-benar meninggalkan tubuhnya. Shi Hao terkejut. Dia terlalu ceroboh. Demi mencongkel kitab suci kuno, dia menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Api ilahi membakar langit. Seorang daois gagak emas berteriak. Dengan mengangkat tangannya, api keemasan meletus, mengelilingi sosok seukuran kepalan tangan itu hingga benar-benar terbakar menjadi abu. Mari kita lihat bagaimana kamu menghindari bencana sekarang. Raksasa emas juga meraung keluar. Puncak emas turun dan menabrak tubuhnya. Yang lain juga mengambil tindakan. Mereka menyerang daging dan roh primordialnya. Pada saat berbahaya ini, pikiran Shi Hao tenang. Meskipun jiwanya telah terpisah dari tubuhnya, dia masih tidak panik. Dia menggunakan dagingnya seperti artefak berharga, mengirimnya melarikan diri ke kejauhan. Situasi ini sangat berbahaya, dan dia berhasil menghindari situasi yang membawa malapetaka ini. Cahaya ilahi berkedip. Roh primordialnya bergegas ke ruang di antara alisnya, kembali ke tubuhnya. Pupil matanya segera menyala, tidak lagi tampak tak bernyawa. Pada saat itu, dia melemparkan kitab suci keluar, memilih ahli yang relatif lebih kuat, ular berkepala 9. Kemudian, dia mundur ke samping. Semua orang terkejut. Mata ular berkepala 9 berkedip-kedip dengan cahaya. Itu menggunakan ekornya untuk mengambil buku tulang, dan kemudian dengan hati-hati melihat semua orang di sini. Kemudian, seperti seberkas kilat, ia melarikan diri keluar istana kuno. Dua taois emas mengambil tindakan. Mereka tiba-tiba mengaktifkan beberapa jenis pembatasan, menyebabkan nyala api esensi matahari di dalam istana kuno melonjak dan berkobar dengan intens. Haha. Seperti yang diduga, ini benar-benar tanah leluhur rasku. Pakar tertinggi ras gagak emas berteriak kegirangan dan terus tertawa. Mengambil tindakan. Para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi mengambil tindakan. Sebuah jaring besar muncul di tangan Sui Yu. Itu berkedip-kedip seperti bintang-bintang di langit saat mengelilingi dan menjebak ular berkepala 9. Ini adalah harta karun rahasia. Ular berkepala 9 berjuang, tetapi tidak dapat segera membebaskan diri. Sui Yu tidak mengumpulkan jaring dan malah memilih untuk mundur. Hong! Raksasa emas mengeluarkan puncak gunung emas dan menghancurkannya ke bawah, membuat ular berkepala 9 batuk darah. Itu sangat tidak mau, tetapi pada akhirnya, dengan goyangan ekornya, ia melemparkan buku tulang itu keluar dari jaring. Api esensi matahari melonjak. Garis api melilit buku berharga dan membawanya ke tangan taois gagak emas. Akibatnya, pohon darah besi kuno dengan kejam mengambil tindakan. Sebuah cabang terbanting ke bawah, menyebabkan daois gagak emas batuk darah terus-menerus. Di dalam aula istana, api esensi matahari menyala dengan ganas. Semua orang mengeluarkan tubuh rahasia mereka yang melindungi harta karun. Pertempuran lain yang sangat kacau meletus. Shi Hao bergegas menuju rak buku,
dan dia juga mengarahkan darah di tanah menuju area itu untuk mengaktifkan formasi dan mendapatkannya. Dia ingin melihat apa kitab suci kuno kedua itu. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang memiliki niat ini. Xuan Ming, Hong Huang, dan yang lainnya sudah bergerak. Mereka saling memberi pandangan. Semua ekspresi mereka tenang, tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Terlepas dari ini, semut emas ungu dan beberapa ahli tertinggi lainnya berjalan mendekat. Mereka memiliki niat yang sama. Esensi darah dipandu ke dalam alur di tanah, menyebabkan perubahan aneh terjadi di sini. Garis-garis cahaya bersinar satu demi satu. Formasi pulih, dan seperti yang diharapkan, buku tulang di rak buku melayang ke atas. Pada saat ini, sebuah jembatan batu muncul. Kecepatan Xuan Ming menjadi cepat yang ekstrim. Dia adalah orang pertama yang mencapai rak buku dan segera meraih buku tulang. Semut emas ungu sangat kuat. Itu memiliki kekuatan ilahi bawaan, dan melaluinya, teknik berharga dan artefak magisnya menghasilkan kekuatan penghancur yang mengejutkan. Ketika dia membuka mulutnya, sebuah palu kecil berwarna ungu keemasan dimuntahkan. Dengan suara dong, itu mendarat di jembatan batu dan menghancurkan penghalang cahaya. Sebuah syua terdengar. Itu bergegas. Ekspresi Xuan Ming berubah. Dia meminta bantuan Bei Gu dan Hong Huang. Ci! Sebuah kipas berharga merah muncul di tangan Hong Huang. Ketika bergerak, angin gila bertiup dan cahaya berapi-api melonjak, menutupi semut emas ungu. Kekuatan ilahi yang dihasilkan tampaknya tidak terbatas. Ini adalah serangan yang menakutkan. Kekuatan kipas ini tidak terbatas, membuat semut emas ungu jatuh ke belakang. Pada saat yang sama, Xuan Ming juga menjadi sedikit goyah, jatuh dari jembatan batunya sendiri. Buku berharga itu terlepas dari tangannya. Lan Yu, Bei Gu, dan yang lainnya terbang untuk mengambil buku tulang itu. Sial! Suara bel yang panjang dan berlarut-larut bisa terdengar. Naga biru menukik, menggunakan lonceng kecil itu untuk membuka jalan. Saat ini, lonceng kecil itu sangat besar saat bergerak di langit, membuat jiwa semua orang merasa goyah, seolah-olah akan meninggalkan tubuh mereka. Semua orang mundur. Buku tulang segera memasuki mulutnya. Shi Hao bertekad untuk mendapatkan kitab suci ini. Dia naik ke udara dan menyerang dengan semua yang dia miliki. Periode waktu telah berlalu, jadi tulang makhluk tertinggi secara alami dapat digunakan lagi. Dia menggunakan kekuatan reinkarnasi, menyapu melalui langit untuk menyerang segala sesuatu di sekitarnya. Semua orang mengeluarkan tangisan aneh. Mereka semua mundur. Naga biru ketakutan. Itu menanggung beban serangan. Sebuah artefak magis dibawa keluar untuk mempertahankan diri. Sial! Lonceng kehilangan kilaunya. Setelah menderita serangan simbol, itu terbang di udara. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya saat sejumlah besar cahaya mengelilinginya. Naga biru meraung keras. Itu sangat terguncang. Namun, tubuhnya masih menyusut, berubah dari dirinya yang besar saat ini kembali ke masa mudanya. Kekuatan ilahinya melemah dan dengan cepat menurun. Ini membuatnya merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia segera berbalik untuk berlari. Hong! Shi Hao bergegas maju dan membanting dengan tinjunya, menghancurkan mulut naga besar itu. Buku tulang itu jatuh, dan dengan satu gerakan meraih, dia mendapatkannya. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Mungkinkah ini karya kedua True Primordial Record, Transendensi? Dia bertanya pada dirinya sendiri dalam hati. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.